Shalom, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Beni Siawarjaya. Dalam suasana yang berbahagia ini, dalam suasana Natal ini tentu saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Natal identik dengan kasih. Gereja-gereja tertentu melakukan aksi-aksi sosial bertajuk kasih. Suka ada bazar murah, bagi-bagi gift untuk orang yang kurang mampu, bikin acara di panti-panti, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian dari ekspresi kasih. Kasih adalah perintah Allah, kedatangan Tuhan Yesus ke atas muka bumi ini karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, Allah telah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar untuk umat manusia, sehingga Tuhan Yesus, Allah yang Maha Agung, berkenan menjadi manusia yang kita peringati setiap bulan Desember ini sebagai Natal. Kepada kita yang telah menerima atau menikmati kasih Allah, apa balasan kita terhadap kasih Allah? Sebab perintah Allah kepada manusia adalah hidup saling mengasihi. Nah, kita telah menerima kebaikan dan kasih Allah. Sekarang apa balas kita kepada Allah yang telah mengasihi kita? Oh, kita harus hidup dalam kasih, benar. Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Seperti apa hidup dalam kasih? Lalu bagaimana cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah? Tentu Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Allah itu tidak kelihatan. Bagaimana kita ekspresikan kasih kita kepada Allah? Nah, untuk itu kita harus menyamakan persepsi kita dulu, apa itu kasih. Banyak orang salah, banyak orang keliru. Kasih dipikirnya kasihan. Kasih dengan kasihan dua hal yang berbeda. Kalau Anda punya kasih karena kasihan, itu bukan sesuai dengan perintah Allah. Itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Ada orang juga mendefinisikan kasih sebagai memberi. Kasih memberi itu bagian kecil dari kasih. Nah, apa itu kasih? Kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3, Rasul Paulus berkata, ada orang yang sudah habis-habisan. Dia sudah kasih semua uangnya untuk pelayanan. Dia kasih rumahnya untuk pelayanan. Sampai udah gak ada yang dia kasih. Lalu dia kasih tubuhnya untuk dibakar. Untuk pekerjaan Tuhan, kira-kira begitu. Tapi ayat ini berkata, tanpa kasih sama sekali tidak ada faedahnya. Lalu kasih itu apa? Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama dalam komando dan perintah Tuhan. Itu kasih. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atas dasar kasihan gitu misalnya, atas dasar supaya dibilang orang baik gitu, itu bukan kasih. Sebab kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan komando dan kehendak Tuhan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, Alkitab berkata, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Allah, menurut perintahnya. Itu kasih. Kasih adalah hidup dalam ketaatan terhadap perintah Allah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu beda dengan memberi. Memberi adalah salah satu bentuk nyata dari perbuatan kasih. Tetapi kasih dalam pengertian yang benar adalah hidup dalam komando dan ketaatan akan perintah Allah. Nah, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Bagaimana kita hidup dalam kasih? Tuhan itu abstrak. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian.
Tuhan memberikan perintah kepada manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini perintah. Tadi saya katakan bagaimana kita membalas kasih Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan caranya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan caranya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tapi Tuhan itu abstrak. Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana caranya yang benar mengasihi Tuhan? Apakah dengan berdoa sehari 2 jam, orang lain setengah jam, kita 2 jam? Apakah itu bukti mengasihi Tuhan? Lalu menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di gereja kita masing-masing. Apakah itu tanda mengasihi Tuhan? Orang lain hari Minggu ibadah seminggu, dalam hari Minggu 1 kali, kita kejar sampai 5 kali ibadah. Apakah itu bukti mengasihi Tuhan? Apakah kita berdoa di gereja sampai nangis-nangis, sampai berbahasa roh? Apakah itu bukti mengasihi Tuhan? Masalahnya Tuhan abstrak, Tuhan gak kelihatan. Mengasihi pasangan hidup yang kelihatan saja, kadang-kadang orang Kristen ada yang sampai lupa, ada yang sampai tidak dilakukan. Mengasihi orang tua yang jelas-jelas masih hidup saja seringkali tidak dilakukan. Apalagi mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara, kabar gembiranya ada di ayat 38 dari Matius 22 dan 39. Tuhan Yesus berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama di ayat 38. Di ayat 39 Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan hukum yang pertama, jadi posisinya sama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kabar baiknya. Jadi dengan mengasihi sesama, itulah ekspresi kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kehendak Tuhan yang berkaitan langsung dengan mengasihi Allah adalah mengekspresikan kasih kita kepada Allah dengan taat pada kehendaknya dengan cara mengasihi sesama. Di ayat 38 Tuhan Yesus berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama, similar, homoios dalam bahasa Yunaninya, sama, sejajar, sederajat. Sebagian orang Kristen menganggap hukum yang pertama, yang terutama dan pertama mengasihi Allah itu sebagai yang tertinggi. Lalu hukum yang kedua mengasihi sesama sebagai hukum yang kurang tinggi. Itulah sebabnya banyak orang menjadi keliru. Asalkan aku berdoa, asalkan hubunganku dengan Tuhan baik, asalkan aku mengasihi Tuhan, aku rajin ikut ibadah. Untuk orang itu nanti dulu deh. Nah, kita suka pilih-pilih, Bapak, Ibu, Saudara. Kita pikir hukum yang pertama, yang terutama mengasihi Tuhan, lalu gak perlu mengasihi sesama. Ribut dengan saudara tidak diselesaikan. Ribut berkepanjangan dengan pasangan hidup tidak diselesaikan. Yang penting aku melayani pekerjaan Tuhan, yang penting aku menyelesaikan pekerjaan Tuhan, hubunganku dengan Tuhan baik. Ini keliru, Bapak, Ibu, Saudara. Umumnya manusia sering membatasi kasihnya kepada sesama. Kita hanya bersedia mengasihi orang-orang dekat kita saja. Kita hanya bersedia mengasihi orang-orang yang mendatangkan keuntungan dalam hidup kita. Kita hanya bersedia mengasihi orang-orang yang ada manfaatnya dalam hidup kita. Kalau konteks di perusahaan, di kantor, kalau soal kasih, rata-rata orang bersedia mengasihi pimpinannya karena setiap bulan butuh. Tapi bersediakah orang mengasihi office boy di kantor misalnya, walaupun dia berbuat salah? Bapak, Ibu, Saudara, kasih seperti ini adalah kasih terbatas, conditional love. Bukan kasih seperti yang Tuhan Yesus sebut dalam Matius 22 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Sebab kasih yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kasih tak terbatas, kasih agape atau unconditional love. Cuman masalahnya, Bapak, Ibu, siapa sesama kita itu masalah lagi. Kita harus menyamakan persepsi lagi. Sebab banyak orang menganggap sesama itu adalah orang yang sama jenisnya atau sama
warna kulitnya sama, rambutnya sama, mata sipit, sama sinodenya, sama gerejanya, sama sukunya, sama bahasanya. Jadi kalau melakukan sebuah ketaatan terhadap kehendak Tuhan dalam hal ini kasih, lihat-lihat dia. Satu sinode nggak? Satu gereja nggak? Satu suku nggak? Bapak, Ibu, Saudara, apa kata Alkitab tentang sesama ini harus kita pahami. Kalau dalam konteks Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus jelas berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berarti musuh itu termasuk sesama. Sesama itu orang yang di dalam dirinya ada gambar diri Allah. Itu manusia, itu sesama. Jadi bukan orang yang sama dengan kita, yang hobinya sama-sama koleksi jam mewah, yang hobinya sama-sama arisan tas mewah. Itu orang yang sehobi, walaupun itu sesama, tapi sesama tidak dibatasi oleh itu. Sesama adalah manusia yang di dalamnya ada gambar diri Allah, itulah sesama. Maka Tuhan Yesus langsung tunjuk secara ekstrim, kasihilah musuhmu. Musuh loh Bapak Ibu. Musuh itu ya orang yang kita kategorikan dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam hidup kita sehingga kita merasa berhak untuk tidak memaafkan, dan kita mengkategorikan orang itu adalah bukan dari golongan kita, itu musuh. Kepada orang yang melukai kita sedemikian dalam pun Tuhan Yesus mengkategorikan itu musuh. Apalagi saudaramu, apalagi mertuamu, apalagi orang tuamu, apalagi rekan sepelayananmu, itu jelas sesama. Itu harus dikasihi. Bagaimana cara mengasihinya? Dengan cara taat kepada kehendak Tuhan. Dan inilah kasih itu taat pada kehendak Tuhan. Alkitab bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Sering saya mendengar orang Kristen berkata, aku belum bisa loh mengasihi orang itu loh, sebab dia bikin melukai hatiku. Wah, berapa tahun yang lalu sedemikian dahsyat. Ada orang di lingkungan pelayanan berkata, aku gak bisa. Kalau orang lain aku bisa. Kalau yang satu itu, sudah pedih hatiku, belum sanggup gitu. Seringkali berbicara begitu. Atau mungkin anak-anak muda berkata, aduh Pak Pendeta belum ngerasa. Dia rebut pacar saya Pak Pendeta. Sudah rebut pacar saya, pacaran di depan saya lagi. Aku gak bisa memaafkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berkata yang penting hubunganku dengan Tuhan baik. Aku berdoa tidak pernah absen. Setiap kali mau makan aku mensyukuri. Setiap kali mau tidur aku saat teduh. Tapi setiap saat teduh pun aku berdoa. Aku memenuhi apa yang Tuhan Yesus bilang. Kasih musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya. Aku berdoa. Tapi isi doanya salah. Kepada anak muda yang pacarnya direbut, dia berdoa, Tuhan pembalasan hakmu, tolong balas dia Tuhan. Ini salah berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu harus dimulai dari mengasihi sesama. Sesama itu semua orang yang di dalam dirinya ada gambar diri Allah. Sekalipun dia musuh, sekalipun dia melukai hati kita sedemikian dalam, tidak ada alasan kita harus mengasihi. Sebab itulah ekspresi kita mengasihi Allah. Percuma Anda berkata Anda sebagai pelayan di gereja, sebagai pendeta di gereja, sebagai gembala sidang di gereja, jemaat puluhan ribu. Tetapi kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada ipar-iparmu, kamu tidak mengampuni dan kamu tidak mengasihi. Bahkan kamu menganggap dia bukan golongan dari dirimu. Percuma. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dapat mengasihi sesama dengan benar, ada satu hukum yang terselip di situ. Coba kita baca ulang ayat 39. Ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang kedua. Tapi ada keselip dikit, seperti dirimu sendiri. Itu berarti untuk bisa mengasihi Allah, kita harus mengekspresikan kasih kita kepada sesama. Tapi sebelum dapat mengasihi sesama dengan benar, kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan benar dulu. Nah, mengasihi diri sendiri dengan benar itu beda dengan mengasihani diri. Itu dua hal yang berbeda. Mengasihi diri kita dengan benar adalah dalam bahasa teologisnya tidak membawa diri kita diseret di api kekal. Itu mengasihi diri dengan benar.
tidak dengan sadar dan sengaja membawa diri kita untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah atau melukai Roh Kudus atau melukai Allah. Sebab kasih ialah kesesuaian tindakan kita terhadap komando Allah. Jadi kalau kita mengasihi diri kita dengan benar, kita akan berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus. Kita akan taat pada perintah Tuhan, karena kasih ialah ketaatan akan perintah Tuhan, sesuai dengan surat 1 Yohanes yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang kelihatannya mengasihi orang lain, tetapi dia tidak mengasihi dirinya dengan benar. Dibuktikan dengan cara apa? Dia sengaja berbuat dosa. Dia korupsi, uang hasil korupsi dia bagi untuk sesama. Kata orang yang melihat dia punya kasih, dia kasih duit. Padahal dia membawa dirinya ke api kekal, dia korupsi, dia mencuri, dia tidak berbuat curang, tapi hasilnya dia sumbang buat gereja. Kata orang yang tidak tahu, dia itu punya kasih. Kasih adalah ketaatan akan perintah Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi sebelum kita dapat mengasihi Allah dengan benar, kita itu harus memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah aku mengasihi diriku dengan benar seperti perintah Alkitab? Lalu kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Allah dengan benar sesuai dengan tuntunan Tuhan lewat perbuatan kepada sesama. Di momen Natal ini, jangan sampai kita kehilangan kasih, Bapak, Ibu, Saudara. Kita periksa diri kita kembali, lalu kita bertobat secara benar. Kita mau mengasihi diri kita dengan benar. Kita tidak mau membawa diri kita lagi diseret dalam api kekal. Kita mau jadi pribadi yang rajin, kita mau jadi pribadi yang optimal, kita mau jadi pribadi yang mengembangkan semua potensi ilahi yang Tuhan beri pada kita. Lalu kita mulai mengasihi sesama dengan benar. Karena itulah ekspresi kita mengasihi Allah dengan benar. Selamat hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lain kesempatan.